Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siti Nabila Khalidah dari Fakultas Syariah dan Hukum jurusan Hukum Keluarga semester 5 kelas Mediasi. Pada kali ini saya akan sedikit mengulas atau membahas mengenai pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Indonesia, yaitu kasus pembunuhan Marsinah. Niat baik seorang buruh wanita memperjuangkan hak kaum buruh, namun harus berakhir dengan penculikan dan dia harus kehilangan nyawa. Tidak hanya itu, 30 tahun berlalu pelaku kasus ini masih belum terungkap. Marsinah adalah aktivis buruh yang dibunuh dengan keji pada masa Orde Baru. Marsinah merupakan buruh di PT Catur Putra Surya atau CPS, sebuah pabrik pembuat jam yang berada di Porong, Sidoarjo, Jawa Timur. Semasa hidup, Marsinah dikenal vokal menyuarakan hak-hak kaum buruh. Marsinah lahir pada tanggal 10 April tahun 1969 di Ngelundo, Nganjuk, Jawa Timur. Ia merupakan anak kedua dari 3 bersaudara yang semuanya perempuan. Sejak kecil, Marsinah sudah terbiasa bekerja keras. Sepulang sekolah, ia selalu membantu neneknya menjual gabah dan jagung. Para guru dan teman-temannya di sekolah tempat Marsinah belajar menceritakan ia adalah seorang anak perempuan yang pintar, suka membaca dan kritis. Marsinah sempat bercita-cita berkuliah di Fakultas Hukum. Namun, karena kendala biaya, mimpi Marsinah untuk melanjutkan pendidikan pun sirna. Ia kemudian mulai bekerja di PT CPS pada tahun 1990. Pada awal tahun 1993, pemerintah mengeluarkan imbauan kepada pengusaha di Jawa Timur untuk menaikkan gaji pokok karyawan sebesar 20%. Namun, imbauan itu tidak segera dikabulkan oleh para pengusaha, termasuk oleh PT CPS, tempat Marsinah bekerja. Alhasil hal itu memicu unjuk rasa dari para buruh yang menuntut kenaikan upah. Pada tanggal 2 Mei tahun 1993, Marsinah terlibat dalam rapat perencanaan unjuk rasa yang digelar di Tanggulangin, Sidoarjo. Pada tanggal 3 Mei 1993, para buruh mencegah teman-temannya bekerja untuk melakukan aksi mogok. Keesokan harinya, para buruh mogok total dan mengajukan tuntutan kepada PT CPS. Salah satu tuntutan buruh adalah kenaikan gaji pokok dari 1.700 per hari menjadi 2.250 per harinya. Marsinah pun menjadi salah satu perwakilan buruh yang melakukan perundingan dengan pihak perusahaan. Kemudian, pada siang hari tanggal 5 Mei 1993, sebanyak 13 buruh yang dianggap menghasut rekan-rekannya untuk berunjuk rasa. Mereka kemudian dipaksa mengundurkan diri dari PT CPS karena dituduh telah menggelar rapat gelap dan mencegah karyawan lain untuk bekerja. Dan saat itu juga, Marsinah menghilang secara misterius. Teman-teman sesama buruh sangat khawatir sebenarnya bagaimana keadaan Marsinah dan di mana dia berada sekarang. Hingga kabar mengejutkan pun terdengar pada tanggal 8 Mei tahun 1993. Marsinah ditemukan di sebuah gubuk daerah Wilangan, Nganjuk. Namun, dengan keadaan tak bernyawa, dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Berdasarkan hasil otopsi, Marsinah diketahui telah meninggal dunia 1 hari sebelum jenazahnya ditemukan, yakni pada tanggal 8 Mei 1993. Adapun penyebab kematian Marsinah adalah penganiayaan berat. Selain itu, Marsinah juga diketahui telah diperkaos. Kasus pembunuhan Marsinah mendapat reaksi keras dari masyarakat dan para aktivis HAM. Selama proses penyelidikan, tim terpadu telah menangkap serta memeriksa 10 orang yang diduga terlibat dalam pembunuhan Marsinah, termasuk Yudi Susanto, pemilik pabrik. Pemilik PT CPS Yudi Susanto kemudian dijatuhi vonis 17 tahun penjara. Sementara itu, beberapa staf PT CPS dijatuhi hukuman sekitar 4 tahun hingga 12 tahun penjara. Akan tetapi, Yudi Susanto kala itu kekeh menyatakan kalau dia tidak terlibat dalam pembunuhan Marsinah dan dirinya hanya menjadi kambing hitam. Ia kemudian naik banding ke pengadilan tinggi dan dinyatakan bebas. Para staf PT CPS yang dijatuhi hukuman juga naik banding hingga mereka dibebaskan dari segala dakwaan atau bebas murni oleh Mahkamah Agung. Hingga 30 tahun berlalu, pelaku pasti dari pembunuhan Marsinah masih belum terungkap. Marsinah masih dikenang sebagai pahlawan buruh hingga saat ini. Dari ulasan cerita tadi muncul banyak pertanyaan, di antaranya yang pertama, bagaimana prinsip HAM universal mengenai kasus Marsinah tadi? Yang kedua, bagaimana sih pandangan Islam terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi ini? Yang ketiga, aturan apa aja sih yang telah dilanggar? Yang keempat, apa aja faktor yang melatar belakangi terjadinya pembunuhan Marsinah ini dan bagaimana dampak yang diakibatkannya? Yang terakhir,
bagaimana solusi dan refleksi dari pelanggaran HAM tersebut. Mari kita bahas tuntas mengenai pertanyaan-pertanyaan tersebut. Yang pertama, bagaimana sih prinsip HAM universal mengenai kasus pelanggaran HAM Marsinah ini? Kasus Marsinah melanggar prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia universal. Dalam Deklarasi Universal HAM tahun 1948 di pasal 3 menegaskan bahwa setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan, dan keamanan pribadi. Dijelaskan pula dalam pasal 5, yaitu larangan segala bentuk penyiksaan, sedangkan pada pasal 19 dan 20 menjamin kebebasan berpendapat dan berkumpul. Marsinah memperjuangkan haknya secara damai, tapi justru menjadi korban kekerasan. Negara gagal menghormati dan melindungi warganya, tidak ada penegakan hukum, dan pelaku bebas dari tanggung jawabnya. Itulah yang disebut dengan impunitas. Kejahatan yang dibiarkan tanpa keadilan. Negara seharusnya hadir untuk melindungi, bukan menakut-nakuti rakyatnya. Lalu bagaimana sih pandangan Islam mengenai kasus pembunuhan Marsinah tadi? Dalam pandangan Islam, pembunuhan Marsinah adalah pelanggaran berat terhadap hak dasar manusia. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 32 yang artinya, barang siapa yang membunuh satu jiwa tanpa alasan yang benar, maka seakan-akan ia telah membunuh seluruh manusia. Ayat ini menegaskan betapa sucinya nyawa manusia di sisi Allah. Membunuh tanpa alasan yang sah sama saja dengan menghancurkan kemanusiaan. Kemudian, dalam Quran Surat An-Nisa ayat 135, Allah memerintahkan umat Islam untuk menegakkan keadilan, bahkan jika itu melawan kepentingan diri sendiri atau keluarga. Artinya, kebijakan yang menutupi pembunuhan atau membiarkan ketilan adalah pengkhianatan terhadap nilai al-adil atau nilai keadilan dan karomah al-insan. Dalam maqasid syariah, negara wajib menjaga 5 hal pokok, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dan dalam kasus ini, negara gagal menjaga hifzun nafs, perlindungan terhadap jiwa manusia. Lalu, aturan apa aja sih yang telah dilanggar dari kasus pembunuhan Marsinah tadi? Dari sisi hukum nasional, pelanggaran ini jelas bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28A dan 28G yang menjamin hak hidup dan perlindungan dari kekerasan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga menegaskan hak untuk hidup dan bebas dari penyiksaan. Secara pidana, tindakan ini termasuk dalam pasal 338 dan 340 KUHP tentang pembunuhan dan pembunuhan berencana. Sedangkan di tingkat internasional, Indonesia juga melanggar Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik atau ICCPR, khususnya pasal 6 dan 7 tentang hak hidup dan larangan penyiksaan. Namun, sayangnya hukum hanya menjadi tulisan di atas kertas saja ketika tidak ada keberanian untuk menegakkannya. Nah, selanjutnya, apa sih faktor penyebab terjadinya pelanggaran hak asasi manusia ini dan bagaimana dampak yang diakibatkannya? Tragedi Marsinah tidak terjadi begitu saja. Pasti ada beberapa faktor yang melatar belakanginya. Yang pertama, secara politik. Secara politik, Orde Baru adalah rezim yang sangat menekan suara kritis. Gerakan buruh dianggap ancaman terhadap stabilitas negara. Marsinah yang berani berbicara dianggap berbahaya. Yang kedua, itu dari sisi ekonomi. Perusahaan enggan menaikkan upah karena mementingkan kepentingan pribadinya saja. Sistem kapitalistik saat itu lebih berpihak pada pemilik modal, sementara buruh hanya dijadikan alat
reproduksi saja. Sedangkan dari sisi sosial dan keamanan, rendahnya kesadaran hak asasi manusia dan keterlibatan aparat militer membuat kekerasan terhadap buruh menjadi hal yang ditakuti. Tapi hal ini juga sulit diperjuangkan. Dampak dari kejadian Marsina ini itu berdampak sangat besar. Yang pertama, Marsina kehilangan nyawanya tanpa keadilan. Yang kedua, masyarakat trauma dan enggan bersuara. Namun, di sisi lain, semangat perjuangannya menjadi simbol baru, simbol keberanian, terutama bagi buruh perempuan di Indonesia. Yang terakhir, bagaimana sih solusi dan refleksi etisnya? Kasus Marsina adalah pelajaran moral yang tidak boleh dilupakan. Negara harus membuka kembali penyelidikan kasus ini secara transparan dan independen. Prinsip non-impunity harus ditegakkan. Artinya, tidak ada satupun pelaku yang bebas begitu saja dari tanggung jawab hukum. Selain itu, negara wajib memperkuat perlindungan hukum bagi buruh, memastikan kebebasan berserikat, dan menegakkan hak berpendapat tanpa takut represi. Masyarakat juga memiliki peran penting. Kesadaran akan nilai HAM harus tumbuh sejak dini melalui pendidikan, media, dan solidaritas sosial. Dan dalam perspektif Islam, penegakan keadilan bukan hanya tugas hukum saja, tapi juga tanggung jawab moral dan spiritual, karena tidak ada iman tanpa keadilan. Dan tidak ada kemanusiaan tanpa penghormatan terhadap hak hidup. Marsina mungkin telah tiada, tapi semangatnya tetap hidup. Ia hadir dalam setiap perjuangan menuntut keadilan, dan setiap langkah kecil yang melawan ketidakadilan. Kisah Marsina mengajarkan kita bahwa keadilan tidak boleh dibungkam, bahwa suara rakyat sekecil apapun harus dihormati, dan bahwa keberanian seorang perempuan bisa menggugah nurani sebuah bangsa. Marsina bukan hanya nama, tapi simbol keberanian dan kemanusiaan, karena sejatinya keadilan adalah hak setiap manusia, tanpa pengecualian. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan. Untuk referensi sumbernya saya cantumkan di akhir video ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.